Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bersama saya Yohanes Oscar Paul, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur, asal Sekolah SMP Negeri Rembas Burik. Baik Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran di mana guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan unik masing-masing siswa. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi setiap siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentu sebagai guru, hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah melakukan asesmen awal, di mana guru melakukan asesmen diagnostik maupun melakukan observasi. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Rancang rencana pembelajaran yang mencakup berbagai tingkat kesulitan dan metode pengajaran. Dan yang ketiga, pengelompokan yang fleksibel. Gunakan pengelompokan yang fleksibel berdasarkan tugas proyek tertentu. Selanjutnya, sebagai pendidik kita juga tentunya harus tahu apa saja kebutuhan belajar dari murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Lantas, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Meliputi konten, yaitu materi atau informasi yang harus dipelajari oleh murid atau peserta didik. Yang kedua adalah proses, di mana terjadinya aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk memahami konten tersebut. Yang ketiga adalah produk, merupakan hasil atau bukti belajar yang dihasilkan siswa. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi semua murid. Dengan demikian, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 terhadap modul 1.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam
dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 terhadap modul 1.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terhadap nilai dan peran guru penggerak. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam menuntun murid menuju merdeka belajar. Yang berikut koneksi antara modul 2.1 terhadap modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terhadap visi guru penggerak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak, yaitu keberpihakan pada murid. Koneksi antar materi atau koneksi antar modul 2.1 terhadap modul 1.4, yaitu modul pembelajaran berdiferensiasi terhadap modul budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dengan demikian, Bapak Ibu guru hebat, pemaparan tugas koneksi antar materi, mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi kita sekalian. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.